Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya ya, Ridwan Alay. Seperti biasanya, ini adalah proses pengolahan lahan ya untuk membuat bedengan, sahabat tani semuanya. Jangan lupa subscribe dulu ya, yang belum like juga, dan tekan tombol loncengnya. Oke. Ya, apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang adalah proses pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan dari pertama untuk membuat bedengan untuk tanaman kita. Yang pertama, saya sebelum dicangkul itu ditaburi ini dolomit ya sahabat tani semuanya. Dolomitnya sebelum dicangkul karena supaya untuk homogen itu dolomit duluan dicampur, lalu kita lahannya dicangkul supaya si dolomit itu menyatu dengan tanah ya. Fungsi dolomit itu jangan salah, karena untuk menetralkan pH tanah, ini bukan untuk pupuk ya. Makanya harus sehomogen mungkin dengan tanah, apalagi setelah ditabur itu kehujanan itu lebih baik ya, karena menyerap ke dalam tanah. Dan sekarang saya akan mencoba mempraktekkan ya pengolahan lahan agar tanah yang kita mau tanam itu menjadi subur untuk tanaman kita. Nah, langkah yang pertama itu tadi membuat bedengan ya. Setelah ditabur dolomit dan dicangkul itu dolomitnya menyatu dengan tanah ataupun homogen, lalu kita buat bedengan seperti ini. Siapa kalau teman-teman mau berapa senti itu terserah ya. Nah, saya menggunakan ini 80 sampai 1 cm lebarnya ya bedengannya. Dan jarak si lajur untuk pemeliharaan itu kira-kira ini 80 cm. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Saya memakai pupuk kandang ataupun pupuk organik ini dari kohe ayam, sahabat tani semuanya. Ini adalah setelah ditabur proses pengadukan dengan tanah, karena intinya kalau kohe tidak diaduk nantinya tidak homogen dengan tanah dan tidak menyeluruh kesuburannya ya, sahabat tani semuanya. Dan kita akan lanjutkan ke step berikutnya ya. Kebanyakan ini yang salah kaprah itu si kohe ayam tersebut tidak diaduk dengan tanah ataupun dicampur ya, supaya tercampur ataupun homogen tersebut. Dan saya menggunakan kohe ayam ini yang dari kandangnya sudah melalui fermentasi ataupun disemprot ya, ataupun dispray pakai EM4 ini dari kandangnya. Dan saya juga ditambahkan lagi oleh saya EM4 dan trichoderma. Dan nanti kan selanjutnya nih step berikutnya ya, karena masih banyak step berikutnya. Ini untuk yang awal pertama ini kita lakukan pencampuran ataupun pengadukan ya, sahabat tani semuanya. Ini pengadukan kohe ayam beserta tanahnya. Jangan lupa ini harus dicampur dengan tanah ataupun diaduk sampai merata sedemikian mungkin ya, sahabat tani semuanya. Untuk alat pengaduknya bisa pakai gancu seperti ini ataupun cangkul. Dan kalau yang luas ini bisa dipakai kultivator ya, biar hemat tenaga juga kultivator. Karena saya ini sedikit, makanya saya menggunakan ini gancu ya untuk mengaduk kohe sama tanah. Nah, kita lanjutkan ke step berikutnya. Ya, kita akan lanjutkan ke step berikutnya ya. Yang tadi itu sudah pengadukan, sahabat tani semuanya. Pengadukan pupuk dengan tanah ya. Pupuk organik dengan tanah. Dan sekarang kita akan memberikan pupuk tambahan ataupun bakteri ya, ataupun mikroba. Yang tadi setelah diaduk itu, karena sekarang musim kemarau, kita dilanjut tadi ya penyiraman bedengan agar basah ya, karena terlalu kering.
Dan selanjutnya kita akan memasukkan 4 kombinasi ya, 4 kombinasi agen hayati dan POC. Yang pertama saya menggunakan trichoderma sahabat tani semuanya. Ini kebetulan saya dapat bantuan ya, pupuk Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2002 ini. Dan yang kedua adalah EM4. Yang ketiga molase, tetes tebu. Dan yang keempat adalah POC ataupun pupuk organik cair. Selanjutnya keempat bahan tersebut kita mix ya, kecuali yang trichoderma karena ini kandung medianya, media kasar enggak halus, berupa pupuk ini medianya ya. Makanya sekarang yang didahulukan adalah penaburan trichoderma. Sambil menunggu Bang Eki ya, kita masukkan dulu molasenya ya, biar merata sama air. Molase itu kental. Kurang lebih saya memasukkan 100 mili untuk tangki 16 liter untuk penyemprotan trichoderma sama M4 sampai OC juga ya. Ini kalau gunanya molase itu untuk mengaktifkan bakteri ya, mikroba baik, supaya dia berkembang dengan baik dan sebagai nutrisi bagi mikrobanya. Kalau sahabat tani gak ada molase bisa pakai gula pasir ya, gunakan aja gula pasir sama gula merah, gak apa-apa. Pakai marjan juga bisa, yang penting ada kandungan gulanya ya. Yang pertama itu trichoderma sudah ditebar, lalu molase. Sekarang kita memasukkan E4 ya sahabat tani semuanya. Semoga ini trik ini bisa membantu ya. Cukup pakai 100 saja karena untuk penyemprotannya agak basah ya, volume semprotnya tidak terlalu lembut ataupun kebolnya. Kita mix lagi sahabat tani semuanya. Dicampur-campur sahabat tani, jangan lupa agar homogen dengan tanah ya, dengan air, maaf, agak ngaconya, kepalanya kepanasan nih. Dan yang terakhir, yang keempat, kita masukkan POC ya. Ini POC, pupuk organik cair. ...70 mili saja kalau saya ini. Tapi kalaupun untuk bedengannya, kalaupun oper juga kelebihan nggak apa-apa, karena ini semuanya organik ya, bukan kimiawi, jadi nggak bakalan ada dampak untuk tanah ataupun tanaman. Kita
campur lagi biar homogen. Sekarang kita masukkan ya tadi campuran tadi ke dalam tangki 16 liter. Nanti kita semprotkan ke bedengan yang merata. Kita ambil dari drum. Jangan lupa airnya harus yang pH-nya bagus ya, yang bening, jangan yang kotor. Jenuhan maki lah, biar kita spray. Nah itu tadi. Nah, kita lanjutkan ke penyemprotannya. Sekarang kita lanjut ya ke penyepraian. Ini penyepraian bahan yang 3 tadi ya, karena trichodermanya sudah duluan. Agak basahan dikit Bang Eki, biar merata ya. Nah jangan lupa nanti sudah dispray langsung ditimbunnya harus segera, karena ini supaya tidak terkena matahari si mikrobanya. Ini harus segera ditimbun. Sekarang kita lakukan penimbunan tanah dan sekaligus membentuk bedengan sahabat tani semuanya. Ini nanti juga ada step berikutnya ya. Nah ini penimbunan tanah. Diusahakan selurus mungkin ya. Saya juga ini pakai tambang untuk mengukurnya agar kelihatannya lurus dan tidak ngaco ukuran bedengan pas pemasangan mulsa nanti, jadi semuanya rata ya. Nah nanti berarti kalau penutupan bedengan kiri kanan berarti ya sahabat tani, karena ini secara manual tidak menggunakan kultivator. Oke, dan inilah step terakhir ya sebelum ditutup mulsa, perapihan bedengan ya, supaya tanahnya halus dan membentuk bedengan. Itu adalah Bang Eki itu lagi mengerjakan tanah yang dari pinggir supaya rapi dan agak melengkung, karena untuk air nanti kalau hujan airnya supaya turun ya, ya tidak persegi. Ini jelasnya ini pakai benda seadanya aja karena sedikit, cuman paling juga 500 pohonan masuknya. Nah mungkin itu sahabat tani semuanya ya, inspirasi dari saya untuk pengaplikasian bedengan yang petani wajib masuk aplikasinya. 4 bahan tadi ya, mikroorganisme dan pupuk organik cair untuk mempersubur bedengan dan mempertahankan daya tahan tanaman nantinya, untuk supaya imunitasnya kuat. Mungkin dicukupkan segitu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.